Matur nuwun. Baik, ya karena kebetulan waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lebih 15 menit, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja pertemuan pada malam hari ini. Terhormat Romo Sunaryadi PR, yang kami hormati. Tahu kameranya nggak? Y. Halo? Suara terdengar? Terdengar jelas. Dengar jelas, Pak. Terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar. Ada feedback tadi. Yang kami hormati juga para pengurus DPPH, Bapak Ibu Ketua atau yang mewakili, dan juga Bapak-Bapak Ketua Wilayah, dan juga Ibu Ketua Paguyuban, dan juga Bapak Ketua Prodiakon, mudah-mudahan sudah hadir juga. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Selamat Malam, berkah dalam. Ya, tidak terasa saat ini kita sudah mendekati waktu untuk melaksanakan kerja besar 3 tahunan kita, yaitu pemilihan kepengurusan Dewan Paroki, pleno ya, termasuk juga Prodiakon. Nah, pemilihan dan pemilihan kepengurusan Dewan Parokial, Dewan Pastoral Paroki Gereja Santo Ignatius Krapyak, itu memang kalau mengacu pada SK harus selesai, atau SK-nya itu sampai dengan 31 Desember 2021. Oleh karena itu, semuanya itu tentunya bisa berjalan dengan baik kalau yang ada istilahnya kerjasama dari kita semua sebagai umat, dan khususnya juga pengurus baik yang ada di tingkat paroki, wilayah maupun lingkungan, memikirkan dan juga menyiapkan segala sesuatunya, sehingga harapannya nanti regenerasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk itu mengawali kegiatan dalam rangka mempersiapkan terjadinya regenerasi tersebut, ya, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk sosialisasi terkait dengan rencana urus Dewan Pastoral dan juga Prodiakon, bahkan juga termasuk panitia pengembangan, ya, karena memang waktunya juga sama, 3 tahun. Nah, untuk itu sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, kita buka terlebih dahulu dengan doa, dan kami mohon kepada Pak Handoko mungkin bisa memimpin doa pembukaan. Monggo Pak Handoko. Pak Dio, matur nuwun. Baik, Romo, Bapak Ibu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Demi nama Kudus, amin. Selamat malam ya Bapak. Puji syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia yang Kau limpahkan pada kami semua. Sebagian dari umat-Mu dari paroki Krapyak, yang pada malam hari ini berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan dari tim formatur untuk merencanakan proses pergantian kepengurusan yang akan diselenggarakan pada tahun ini.
Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami semua sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi rahmat bagi semua umat-Mu yang ada di Santo Ignatius Paroki Kerapian. Semuanya ini kami ucapkan dengan perantaraan Tuhan dan penyelamat kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Pak Hartio. Jadi, Pak Nuwun, Pak Handoko. Anggerkan kita. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada semua saja yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya, cuaca kurang mendukung, akan gerimis di tempat saya. Mungkin di antara wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu juga ada yang mungkin hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama mendengarkan ataupun kita bersharing terkait dengan sosialisasi kepengurusan Dewan Pastoral Paroki tahun 2022 sampai dengan 2024. Kita menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan dari Romo Paroki kita, atau sekaligus sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki ya, Romo Sunar. Saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama pengantar, kemudian doa pembukaan tadi sudah, dan nanti sambutan dari Romo Paroki kita, kemudian paparan sosialisasi oleh Pak Diksik sebagai Ketua Formatur, dilanjutkan tanya, dan kalau nanti ada hal yang ingin disampaikan, kita agendakan dalam acara lain-lain, dan terakhir doa penutup. Saya kira itu susunan acara kita pada malam hari ini. Maka untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan pengantar dari Romo Sunaryadi. Monggo Romo. Matur nuwun Pak Hartio wekdalipun. Bapak Ibu semua, teman-teman muda, saudari-saudara, selamat malam dan dalam. Salam berkedalem. Terima kasih responnya untuk kita berjumpa pada malam ini secara virtual. Sebetulnya dulu kita rancang kita bertemu muka supaya bisa lebih cetha ya. Ibu bisa mematikan mic-nya supaya tidak terjadi kegaduhan. Ya. Kan mic. Ya, terima kasih. Tetapi karena kondisi pandemi kembali merebak dengan masif ya, ledakannya sungguh luar biasa, umat kita juga semakin banyak yang kena, termasuk juga para romo, maka kita mengadakan secara virtual. Lalu tujuannya, tadi sudah dipaparkan pada awal, kita akan mensosialisasikan rentetan dinamika yang akan kita gulirkan berkaitan dengan pergantian kepengurus di tingkat Dewan Pastoral Paroki, wilayah, lingkungan, lalu juga perdiakon, juga termasuk kelompok-kelompok kategori semuanya, maka diundang secara khusus. Nah, nanti tim formatur yang akan menjelaskan dengan gamblang, tetapi memang saya memberikan catatan awal, karena kondisi ini kita gulirkan pada saat pandemi sedang merebak seperti ini, maka nanti tentu dinamika di lingkungan maupun di kelompok-kelompok tolong disesuaikan ya. Bukan berarti lalu kita kemudian meminta untuk menempuh bahaya ya dengan mengadakan pertemuan massal di lingkungan, tetapi nanti tolong lingkungan-lingkungan atau wilayah mencari cara yang tetap bisa ditempuh tetapi tetap aman untuk kita semua. Edaran yang kami share kemarin yang melandaskan dari keputusan tim gugus COVID Keuskupan kiranya bisa menjadi pegangan. Nanti ada kesulitan silakan bisa kontak kepada paroki untuk dibantu. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Monggo Pak Hartio wekdalipun kula semangga malih matur nuwun berkah dalem.
Matur nuwun Romo pengantarnya. Ya, kita lanjut langsung pada materi inti, acara inti yaitu sosialisasi pergantian kepengurusan Dewan Pastoral Paroki yang akan disampaikan oleh Bapak Diksi. Yang kebetulan beliau ini adalah Ketua Formatur pada kesempatan ini atau pada periode ini. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Diksi. Monggo Pak Diksi. Pak Artyo, matur nuwun. Selamat malam. Suara bisa didengar ya? Sakit. Terima kasih. Selamat malam, Romo Sunar yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus DPPH. Mobilnya api ya. Pak. Gambar nih Bu. Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Bapak Ibu Ketua Wilayah, Koordinator Prodiakon, tim pelayanan, Koordinator tim kategorial, dan Bapak Ibu anggota tim formatur. Selamat malam, berkah dalam. Mohon izin untuk menyampaikan sosialisasi ya. Ini jadi saya memberanikan diri ini untuk menyampaikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh saya share ya, langsung aja ya. Sudah kelihatan? Sampun deh, ya. Terima kasih. Sampun, Yang pertama saya ingin memperkenalkan untuk anggota tim formatur yang diberi tugas untuk menyusun ini realisasi pemilihan Dewan Pastoral Paroki. Yang pertama saya Diksi. Saya mewakili dari unsur atau perwakilan paguyuban nih. Kemudian sekretaris 1 Pak Dian, itu dari lingkungan, Monika nih Pak Dian ya. Kemudian sekretaris 2 Pak Mas Cahyo, Mas Bro Cahyo ini dari UMK. Bendahara Mbak Daru dari unsur lingkungan Petrus. Kemudian Romo Yohanes Sunaryadi dari DPPH, Mbak Vita dari DPPH, Bu Ria dari DPPH, kemudian Ibu Buliani ya. Kemudian Bu nomor 8, nomor 9 Bu Amir, khusus Santi Relita ini Bu Amir, kemudian Pak Hartyo dari DPPH, kemudian Pak Han dari Koordinator Ketua Wilayah. Kemudian saya sampaikan sedikit saja yang sudah ada di edaran juga, yaitu ini gambaran umumnya karena terus terang kadang-kadang saya juga masih rancu ya. Nah ini saya share juga kebingungan saya, jadi biar nanti sama-sama bisa memahami. Jadi gambarannya pastor paroki, kemudian Dewan Pastoral Paroki, DPP Harian, DPPH, DPP Inti, kemudian DPP Pleno. Ini gambarannya seperti ini. Kemudian ada PGPM, pengurus gereja dan papa miskin, lalu umat paroki. Kemudian ini saya sampaikan yang timeline atau jadwal nanti yang akan kita lakukan itu seperti ini. Jadi yang pertama ini sosialisasi malam hari ini. Tadi disampaikan Romo sebenarnya kita ada merencanakan secara offline, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan kondisi terbaru sehingga kita sampaikan secara online. Kemudian yang agenda yang kedua setelah ini diharapkan ada pengajuan nama ketua lingkungan, ketua wilayah, dan pengajuan 3 nama calon prodiakon. Itu kita kasih ancer-ancer itu maksimal
hari Minggu 1 Agustus. Jadi nanti bisa mungkin sudah terlihat di edaran kemarin yang diterima Ibu Bapak semuanya. Jadi tiap lingkungan nanti mengirimkan nama ketua lingkungan dan 3 nama calon prodiakon, kemudian juga ketua wilayah yang sudah dipilih. Yaitu penjaringan nama wakil ketua 2 Dewan Pastoral Paroki. Itu maksimal nanti 29 Agustus, nanti dilakukan oleh tim formatur bersama DPP serta mendengar masukan dari lingkungan, dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian nomor 4 itu pemilihan wakil ketua 2, itu Minggu, ancar-ancar Minggu 12 September, dan ini masih tertulis kita offline ya. Dengan sistem berkelompok, kloter, dan prokes yang kita jalani dengan ketat. Ini masih ancar-ancar dulu situasi terkini, terbesok maksudnya. Poin 5 itu melengkapi kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Pleno dan Prodiakon. Itu ancar-ancar 12 September sampai 7 November. Ini oleh nanti wakil ketua 2 terpilih, DPPH dan tim formatur. Lalu pembekalan calon pengurus DPP Pleno itu akhir November. Perkiraan akhir November. Ini juga masih dan online masih kita lihat dulu. Nanti kondisi besok bagaimana. Kemudian pelantikan pengurus DPP dan Prodiakon itu 1 Januari. Namun juga nanti melihat situasi dan juga jadwal dari Romo Vikep. Nanti kan dilantik oleh Romo Vikep. Kemudian laporan pertanggungjawaban ini saya kira internal dari tim formatur, itu sekitar pertengahan Januari untuk membuat pertanggungjawaban. Berikutnya untuk persyaratan barangkali juga sudah di LAOS, di edaran. Jadi syarat secara umum ini adalah umat Katolik, kemudian sudah menerima, ketiga sakramen, kemudian ya ini sudah tertulis di sini, saya bacakan aja. Rajin, kemudian terlibat aktif, bersemangat, bersedia melayani dan memiliki komitmen. Kemudian diterima oleh umat dan masyarakat, mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dan bermusyawarah. Dan ini semangat juga yang terakhir. Kemudian persyaratan khusus ini sebenarnya juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Artinya di paroki kita mengikuti aturan atau persyaratan khusus sebagai berikut. Ini pengurus yang telah menjabat 2 periode dalam posisi yang sama secara berturut-turut tidak boleh dicalonkan kembali. Kemudian atas pertimbangan tertentu, DPPH Romo dapat menunjuk atau meminta kesediaan perorangan, tentunya melalui surat ya, supaya dengan tembusan ketua lingkungan. Kemudian bagi lingkungan yang tidak memiliki calon dapat mencalonkan dari lingkungan lain, namun juga harus dengan persetujuan yang bersangkutan dan juga ketua lingkungan tempat yang bersangkutan tadi berdomisili. Kemudian ketua panitia pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai wakil ketua 2 DPP Dewan Pastoral Paroki. Kemudian untuk syarat prodiakon, calon prodiakon itu juga mengacu ke Keuskupan tahun 2020 dan juga ini sebagian saja yang kita tulis, laki-laki atau perempuan berusia 25 sampai 65 tahun berpenampilan layak, kemudian diusulkan oleh umat lingkungan. Jadi memang usulan dari dari lingkungan kepada pastor paroki. Kemudian ada juga kesanggupan dan bersedia melayani. Gambaran itu. Kemudian terkait dengan form yang ada juga, ini saya urutkan. Yang form 1 ini adalah data calon wakil ketua 2. Data calon wakil ketua 2 yang diajukan oleh dari lingkungan ya. Jadi ketua lingkungan nanti nama lengkap ini saya cuma potong saja datanya, identitasnya, tapi sama persis dengan yang ada di edaran. Kemudian juga yang bertanda tangan ketua lingkungan dan yang bersangkutan.
Ini yang form 1, kodenya form 1 WK2 ya. Jadi untuk wakil ketua 2. Kemudian untuk form 2 dan form 3 ini mirip, hampir sama. Ini adalah data calon pengurus DPP, Dewan Pastoral Paroki. Yang A, yang form 2 adalah yang diusulkan dari lingkungan sendiri. Jadi misalnya saya lingkungan Gregorius, itu misalnya mengusulkan Pak Hartio misalnya, ditulis ini Pak Hartio. Kemudian ketua lingkungan sekarang Pak Tek, kemudian yang bersangkutan Pak Hartio di sini tanda tangan. Ini contoh saja. Kemudian kalau misalnya form 3 ini adalah data calon pengurus Dewan Pastoral Paroki yang berasal dari paguyuban lain. Jadi misalnya juga kami dari lingkungan Gregorius itu mau mengusulkan misalnya Pak Beni Tomo dari Faustina misalnya. Nah di sini nanti ditulis calon yang diusulkan Pak Beni harus tanda tangan, ketua lingkungan tanda tangan juga di Gregorius berarti Pak Tek misalnya Pak Oskar Sutekno, kemudian ketua lingkungan di mana Pak Beni Tomo tadi berdomisili juga harus tanda tangan di situ. Jadi semua harus tanda tangan. Ini sebagai contoh saja. Ini form 3 ya. Kemudian kalau form 4 ini adalah data calon prodiakon. Nama seperti di edaran, nama lengkap dan lain-lain. Kemudian juga harus pengetahuan dan yang bersangkutan. Itu yang form 4. Kemudian kalau form 5 ini adalah informasi data ketua lingkungan terpilih. Berarti kan sudah ada proses di lingkungan untuk memilih nanti ketua lingkungan periode 2022 sampai 2024 nanti siapa, nanti tinggal ditulis di sini. Kemudian yang bertanda tangan adalah ketua lingkungan terpilih dan ketua lingkungan sebelumnya. Kalau misalnya yang terpilih sama dengan yang sebelumnya ya tidak apa-apa, tanda tangan dua-duanya. Kemudian kalau form 6 ini ketua wilayah. Jadi nanti ketua wilayah ini juga data sama, kemudian nanti setelah di wilayah tersebut nanti mungkin berembuk, rapat, itu nanti menentukan siapa ketua wilayah yang akan dipilih. Itu nanti juga sama, yang tanda tangan ketua wilayah terpilih dan ketua wilayah sebelumnya. Kalau misalnya sama, tidak apa-apa, nanti bertanda tangan dua-duanya. Kemudian untuk konsep formasi yang Dewan Pastoral Paroki untuk DPPH ini ada 16, jadi sesuai dengan DPP dari KAS itu ada ketua umum, wakil ketua umum pastor paroki, wakil ketua 2 itu pastor vikaris, wakil ketua 2 awam, sekretaris 1 2, bendahara ada 4, umum 1 2 3, kemudian bidang ada 6, lalu koordinator ketua wilayah. Kemudian untuk masing-masing ini saya ringkas saja karena di edaran juga sudah ada. Bidang 1 itu bidang pelayanan liturgi dan peribadatan. Jadi ada kor, musik gereja, lektor, pemazmur, misdinar, prodiakon, lembar firman, paramenta, tata tertib, dekorasi bunga altar, devosi ibadat, ekaristi harian, dan kolekte. Kemudian bidang 2 ini bidang pelayanan, pewartaan dan evangelisasi. Ini ada Pia, Pir, Piul, usia lanjut, lansia ya. Baptis dewasa, komuni pertama, Krisma, baptis bayi, kerasulan kitab suci, Komsos, pemandu Advent Prapaskah, BKL, BKSN, katekis, OMK, dan promosi panggilan. Bidang 3 ini bidang pelayanan, pewartaan, dan evangelisasi. Ada tim pelayanan kesehatan, ajaran sosial gereja, RKSI, pendidikan, PSE, APP, dan PAMIS, HAK, kemudian karya kerasulan sosial kemasyarakatan, pelestarian lingkungan, dan keutuhan ciptaan. Kemudian bidang 4, ini bidang pelayanan paguyuban dan persaudaraan. Ibu paroki, tim pelayanan ibu paroki, dan tim pastoral keluarga paroki. Bidang 5, ini bidang pelayanan rumah tangga. Jadi ada rumah tangga pastoral,
pastoran, paroki, pemeliharaan taman, inventaris, keamanan dan parkir, pemeliharaan gedung pastoran dan gereja, listrik, telepon air, sound system, dan karyawan paroki. Untuk bidang 6 ini bidang pelayanan penelitian dan pengembangan. Jadi ada tim pelayanan pendataan, tim pelayanan pengembangan SDM, dan tim pelayanan programasi dan MONEF. Jadi ini penamaan juga kita menyesuaikan dengan PDPPP yang terbaru dari Keuskupan Agung Semarang tahun 2020. Kemudian untuk kelompok kategorial, ini kategorial paduan suara, Ignacio Choir, dan Stella Orientis. Kategorial doa ada karismatik, kerahiman ilahi, Lexio Divina, Taize, dan Santo Barnabas. Kemudian untuk kategorial paguyuban ada Woros Medi, Santa Monica. Ini yang kelompok kategorial. Kemudian untuk yang lain yang masuk di DPP Pleno adalah pelayanan pendukung pastoral, antara lain tim akuntansi, WKRI, tokoh-tokoh, tim pengembangan dan pembangunan paroki, sekolah, dan ekumene. Ini gambaran untuk konsep formasi yang berjalan sampai dengan saat ini juga masih berjalan. Mungkin juga nanti yang akan diisi posnya juga yang saya sampaikan ini tadi. Demikian paparan singkat terkait dengan edaran sosialisasi pemilihan Dewan Pastoral Paroki Gereja Santo Ignatius. Terima kasih. Barangkali kalau nanti bisa disambung Pak Hartio untuk yang masih ada. Monggo. Belum berbunyi Pak Ardi. Pak Hartio, dereng suwantene Pak Hartio. Suaranya belum kedengaran. Belum. Belum kedengaran. Halo? Pun. Baik. Ya, terima kasih Pak Diksi yang telah memaparkan terkait dengan rencana pergantian kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Pleno dan juga Prodiakon. Dan kami memang berharap dari Bapak Ibu semua, karena sudah disampaikan oleh Pak Diksi plus dari Bapak Ibu diharapkan juga sudah menerima semua dalam bentuk copy ya. Maka mungkin kalau di antara Bapak Ibu ada yang kurang atau belum jelas, maka dipersilakan untuk menanggapi ataupun menanyakan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita bersama, di mana semuanya itu dilakukan untuk perbaikan dan kebaikan juga bagi pelaksanaan pemilihan kepengurusan Dewan Pastoral Paroki kita tercinta. Monggo dari Bapak Ibu, saya kira langsung saja bisa menyampaikan dengan meng-mute ya. Bisa langsung dibuka dan tanggapan ataupun pertanyaan langsung bisa disampaikan. Monggo dari Bapak Ibu semua. Halo, monggo, dipersilahkan. Sungkan-sungkan. Nah, syukur kalau sudah jelas semua, alhamdulillah berarti
pertemuan bisa diakhiri. Tapi kalau ada 1-2 yang mungkin ingin disampaikan, termasuk juga mungkin masukan, jadi tidak harus dalam bentuk pertanyaan. Karena kalau pertanyaan malah mungkin tidak bisa jawab dari kita ya. Tapi justru masukan, ini saya kira yang kita harapkan. Sekali lagi, ini untuk kebaikan bersama. Jadi semakin hari, semakin baik, semakin tahun, bertambah tahun, mudah-mudahan paroki kita menjadi semakin dan berkembang serta dewasa. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Nah, jelas nggak dinilai ya. Jadi bebas saja. Monggo. Kalau saya pribadi sih, jika tidak ada pertanyaan, ada 2 kemungkinan, mudeng atau mubeng gitu loh. Kalau mudeng, alhamdulillah, tapi kalau nggak mudeng itu loh, mubeng itu loh, yang susah. Gitu. Ya silakan Bapak Ibu, monggo. Atau ditulis di chat yang sudah tersedia, monggo boleh bisa kita bacakan. Langsung juga boleh. Monggo Bapak Ibu. Pak Agung. Pak Halo. Agung Fulgensius. Fulgensius, Mas Agung. Nggih. Monggo Mas Agung. Dibuka suaranya Pak Agung. Suaranya belum Pak Agung. Oh, udah. Namun, sing dalu Romo, Pak Atyo, Bapak Ibu-ibu yang lain, Sing dalu ya dalam saya dalam hanya masukan ya di Mas Diksi diutarakan untuk apa permatur ini sekilas tadi ada untuk syarat-syarat dan ketentuan dari untuk di edaran yang form yang ada itu kalau untuk prodiakon ada udah dimulai umur dan sebagainya. Nah, mungkin untuk bidang yang lain apakah juga ada syarat yang lain untuk umur dan apa harus tahu minimal tahu sedikit tentang sosmed dan sebagainya. Mungkin ada tambahan atau syaratnya itu Pak Hartio, Mas Diksi. Jadi apakah dibatasi ada adanya umur atau mungkin tidak? Karena kalau mungkin kalau prodiakon dibutuhkan yang di zaman sekarang pandemi yang bisa mobile, jadi menurut saya tidak terlalu sepuh, tidak dibatasi kalau 65, apa calling dan sebagainya juga dibatasi seperti itu. Matur nuwun, cukup mengerti tambahan. Mendalu. Jadi terima kasih Pak Agung Bung Dalu. Untuk ini memang yang saya masukkan di edaran itu peraturan atau batasan-batasan, terutama memang yang ada, saya agak lupa detailnya, kalau yang ada umur memang di prodiakan itu memang ada, cuma memang nanti kalau berdasarkan pembahasan memang kita memang cantumkan nanti di persyaratan itu, dan nanti tetap referensi dari lingkungan ini cukup penting jadinya, sehingga nanti menurut Pak Agung, oh ini misalnya sampun sepuh tapi cukup punya semangat dan katakanlah di dalam kondisi yang non pandemi misalnya ya, itu kan bisa diandalkan, saya kira bisa tetap direferensikan.
Nah, makanya memang terutama ini adalah dari persetujuan dari lingkungan. Itu yang penting di situ. Selain nanti bisa saya kebetulan nggak bawa ininya PDP-PP-nya, cuma kalau yang jelas ada batasan umur memang di Prodiakon. Ya makanya saya mungkin dari tim formatur lain bisa memberikan tambahan, monggo. Ya, dalam syarat umum itu memang sudah dicantumkan usia, tetapi yang ada adalah sudah menerima ketiga sakramen inisiasi, ya. Sakramen inisiasi sudah diterima, maka itu artinya kalau usia bawah pasti sudah usia belasan, pasti bukan anak-anak ya. Sudah menerima inisiasi itu kan usia-usia itu yang bawahnya. Lalu usia yang atas memang tidak dicantumkan ya untuk Dewan Pastoral Paroki ini, karena memang kita membutuhkan banyak tenaga, seperti tadi katakan Pak Diksi, bisa jadi ya wis sepuh jane, tapi siapa tahu memang masih bisa melayani dan masih sehat misalnya, ya tidak mustahil juga. Lalu untuk usia bawah memang seperti yang timnya Miss Dinar itu pasti usia belasan seperti itu. Seperti itu kalau menjadi syarat-syarat yang Dewan Pastoral Paroki. Jadi Dewan Pastoral Paroki tidak hanya dewan harian loh ya, itu secara penuh ya, ada timpel sekarang istilahnya ya. Dulu kita menyebutnya tim kerja, sekarang istilahnya timpel, tim pelayanan. Demikian mungkin tambahan Mas Diksi. Ya, mungkin saya sedikit menambah. Kalau untuk ini tadi maaf karena mic agak trouble dan sekarang bisa terdengar. Ya, tadi untuk batasan umur saya kira sudah disampaikan oleh Pak Diksi dan juga Romo. Nah, kalau tadi Pak Agung juga menyampaikan terkait dengan syarat misalnya apa istilahnya mampu atau ya istilah kerennya melek teknologi ya, selama medsos, itu memang sebenarnya sesuatu yang kita harapkan. Artinya kalau itu menjadi syarat, saya kira baik. Tetapi kalau melihat kondisi yang ada di paroki kita, memang cukup heterogen ya, artinya dari muda sampai yang sepuh, yang memang semuanya belum apa istilahnya sama dalam pemahaman dan penggunaan teknologi, terutama teknologi ya informasi dan komunikasi ya, gadget. Sehingga menjadi syarat saya kira akan menyulitkan kita untuk bisa mendapatkan person ya. Ini saya kira juga menjadi catatan, sekalipun ya kita berharap semuanya ke depan itu ya memang mau nggak mau, suka atau tidak suka, ya bisa menggunakan teknologi, terutama teknologi informasi ya, atau medsos. Ya. Maka untuk sementara ini saya kira kita belum berani mensyaratkan itu, soalnya kalau nanti sudah semua melek teknologi itu mungkin kita berani. Meskipun itu sebenarnya dibutuhkan, karena sekarang kan zamannya digital ya. Ya termasuk dalam kondisi seperti ini, ya pasti banyak kegiatan yang dilakukan secara daring atau online. Nah kalau semuanya bisa itu puji Tuhan, sehingga akan membantu memperlancar kegiatan-kegiatan yang ada di paroki. Saya kira itu Mas Agung, atau nuwun tambahan dari jelas Mas Agung, atau mungkin juga bisa dan boleh menambah lagi. Halo Mas Agung, belum di mute. Ya. Nggih, matur nuwun Pak Artyo, Romo, Mas Diksi. Nggih. Kenapa saya tanya seperti itu, karena apa? Selama pandemi ini semua serba online, bisa juga sering online, hampir
bagian besar, kemudian kegiatan-kegiatan pertemuan, Ya. baik di lingkungan, di gereja, rapat-rapat juga online, gitu ya. Ya. Mau tidak mau, seperti itu harus jadi untuk saat ini menjadi hal yang wajib, seperti Ya. itu. Kemudian setelah pertemuan hari ini, malam ini, mungkin di lingkungan kami juga akan membentuk formatur untuk mengisi ini di pom-pom ini yang kami calonkan untuk prodiakon dan lain-lain yang tentunya secara kebiasaan di lingkungan kami memang kalau offline itu nanti seperti pilkada itu, jadi yang calon yang kami usulkan diterima oleh semua umat di lingkungan kami, itu jadi tidak jadi beban yang bersangkutan maupun jadi ganjelan, wah nggak ada umat, jadi soal terbanyak, seperti itu Romo, Pak Fatio, dan itu sementara seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak yang lain, matur nuwun. Matur nuwun Pak Agung, dari Fulgensius. Dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Masih ada waktu banyak ya. Ini baru pukul 8 kurang. Monggo, mumpung kita ketemu, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kayaknya Pak jelas semua ini. Karena penyampaian dari Pak Diksi cukup lengkap, detail, ya. Sehingga Tadi revisi sedikit ya, Pak Hartio, untuk ini, revisi sedikit yang paparan tadi yang dimasukkan dari Bu Desi. Ya. Yang saya paparkan tadi bidang 2 sama bidang 3 namanya sama, saya mohon maaf belum saya ganti. Oh ya. Yang 3 harusnya bidang pelayanan kemasyarakatan, sama seperti yang di edaran ya. Tadi yang di paparan mohon maaf saya belum ganti tadi. Yang di edaran. Terima kasih Bu Desi tadi memberikan masukan. Oh, yang di paparan ya? Ya, yang di paparan. Kalau yang di edaran sudah sesuai ya. Bidang 3-nya bidang Oke. Mungkin juga koreksi sedikit aja Pak. Ya. Untuk data, maaf, untuk form 1 BK2, ini mungkin kebanyakan kalimat aja. Oh ya. Dicalonkan sebagai itu tidak usah, boleh lebih dari 1 bidang ya. Mungkin ini di form berikutnya. Tapi kalau untuk yang form 1 BK langsung wakil ketua 2 ya. Iya. Kalau yang dalam kurung saya kira dihilangkan aja. Ini termasuk juga informasi bagi Bapak Ibu semua supaya tidak bingung aja sih. Iya, terima kasih. Nah, kemudian ini sepertinya ada Pak Wi, Kepala Lingkungan Matius, monggo. Terima kasih Pak Harjo. Monggo Pak Romo. Dan Dewan Gereja yang terkasih, menanggapi masalah pemilihan pengurus ketua lingkungan untuk periode 2022-2024, mungkin syarat-syarat pada umumnya kami sudah paham, namun mungkin apakah itu tadi aturan yang sudah tidak bisa berubah, katakanlah ada aturan khusus, terutama masalah umur. Tadi yang disampaikan umur 25 sampai 65 tahun, syarat-syarat tertentu prodiakon. Kemudian yang kedua masalah sudah jadi pengurus periode berturut-turut dalam satu kedudukan tertentu, sudah tidak boleh lagi.
itu aturan itu memang sudah katakanlah mati apa ada aturan khusus, karena kalau disesuaikan dengan lingkungan kami itu begitu sulit karena umat di lingkungan kami satu orangnya sudah tua-tua dan tenaga yang berpotensi untuk jadi itu kecil, jadi hampir tidak mencukupi lah untuk itu. Kalau itu harus aturan yang seperti itu. Yang ketiga mungkin kalau di lingkungan tidak ada calon prodiakon, bisa minta kepada menjagokan dari lingkungan lain. Umpamanya kami menjagokan umat dari lingkungan Thomas. Kira-kira kalau seandainya kami minta saudara kita yang di Thomas untuk menjadi prodiakon di lingkungan Matius, itu kemungkinan ya maunya itu kelihatannya kok agak sulit, itu loh Pak. Jadi mohon pencerahan supaya kami di lingkungan Santo Matius ini juga bisa mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan di paroki. Terima kasih. Matur nuwun Pak Widaryanto. Monggo dari Pak Diksi atau Romo bisa juga dari di PPH ya, mungkin ada hal yang bisa disampaikan dalam menjawab pertanyaan dari Pak Widaryanto tadi. Monggo. Diksi dulu boleh? Teman Pak Wid, saya mungkin menjelaskan dari sisi yang tertulis saja. Jadi kalau secara form itu yang ditanyakan Pak Wid tadi yang nomor 3 tadi ya, untuk calon prodiakon memang murni nanti dari lingkungan Pak Wid. Berdasarkan form yang kami edarkan. Jadi untuk yang boleh mencalonkan dari lingkungan lain adalah untuk pengurus di PPH. Di PPJ. Kalau prodiakon memang dari lingkungan sendiri. Barangkali nanti ada dinamikanya seperti apa. Boleh nanti sambil kita diskusikan, monggo Pak Wid. Nanti tim formatur ini akan tidak berhenti pada mengedarkan yang kemarin, karena kemarin kita terus terang sengaja door to door itu supaya tahu apakah benar-benar Google Map itu tepat itu loh. Kita nyarinya pakai Google Map. Tepat. Nah nanti bisa kita dikontak untuk sambil diskusi, barangkali tetap berlanjut Pak Wid. Jadi misalnya terkait dengan umur, nanti kita akan bahas juga kesulitan-kesulitan itu pasti ada. Tapi saya menjelaskan dari sisi form gitu Pak Wid ya. Karena yang bisa diusulkan dari lingkungan lain memang dari pengurus DPP. Kalau prodiakon memang nanti dari lingkungan masing-masing. Ya. Ngaten Pak Wid. Mungkin masih ada kelanjutan sedikit Pak. Monggo, tempat kami itu orangnya yang mungkin bisa melakukan menjadi prodiakon kemarin sudah 2 kali periode menjadi prodiakon. Di tempat kami itu hanya ada orang 4 yang mungkin bisa. Kalau itu tidak bisa mengulang, ditempatkan di posisi yang lain, kelihatannya memang agak sulit begitu loh kami. Jadi bagaimana ini masih bingung untuk mengikuti itu, apalagi mencalonkan prodiakon ada 3. Yang kemarin 2 aja, yang 1 itu tidak jalan-jalan gitu. Kemudian yang 1 kan sudah 2 tahun. Nah, kemudian ketua lingkungan harus ganti, prodiakon harus ganti di situ. Itu memang untuk khusus lingkungan Santo Matius itu ya agak kebingungan lah, memang
sumber dayanya nggak ada di situ. Orang-orangnya sudah sepuh. Itu Mas dulu ada mantan ketua lingkungan yang dulu kondisinya tidak seperti dulu. Soalnya ada yang masih muda tapi sakit, itu seperti Pak Martinus itu dulu memang pada waktu itu dipilih ketua lingkungan, terpilih kedua. Seandainya sekarang dipilih, dia itu kondisinya masih belum sempurna begitu loh Pak. Jadi kami ini memang khusus lingkungan Matus itu agak mengalami itu. Gitu. Jadi nanti mungkin kami konsultasi tersendirilah. Mungkin ada aturan khusus yang untuk lingkungan Matus, menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh paroki itu biar kami juga bisa melayani begitu. Jadi yang umur 25 sampai 65 tahun itu hanya khusus prodiakon ya Pak? Iya. Oke. Itu aja Pak yang kami aturkan. Terima kasih. Iya, matur nuwun Pak Wid. Mungkin dari Romo ada tambahan, monggo Romo. Oke, matur nuwun. Yang jelas yang di-share oleh tim formatur itu adalah umum ya Pak nggih. Karena itu memang sifatnya kudu gamblang, cetha, gumathok ya. Lalu tentu untuk lingkungan-lingkungan yang memang dalam situasi khusus, tadi seperti yang dikatakan Mas Diksi, nanti silakan yang jelas grade-nya adalah pertama memperjuangkan yang ideal dulu. Iya, ya Romo ya. Ada kesulitan luar biasa, silakan nanti konfirmasi dengan tim formator atau Romo. Lalu seorang prodiakon tidak pernah dilantik menjadi prodiakon lingkungan, meskipun itu berasal dari lingkungan. Ketika dilantik seorang prodiakon, itu dilantik menjadi prodiakon paroki, bukan prodiakon. Oh iya, ya. Maka seandainya nanti pun beda lingkungan diminta untuk melayani, ini ora apa-apa, itu masih komitmennya semua prodiakon seperti itu. Bahkan beda wilayah pun tidak apa-apa karena SK dia menjadi prodiakon paroki bukan lingkungan. Makasih Pak Wid. Oke, terima kasih Romo pencerahannya. Jadi jelas tadinya lingkungan dari lingkungan Matius itu yang diajukan menjadi prodiakon yang mungkin juga pantas dan mau itu kami sudah jelas. Jadi seandainya nggak ada ya nanti prodiakonnya dari tempat lain. Kemungkinan itu Romo, kemungkinan itu. Terima kasih. Jadi prinsipnya kita bicara dari sisi idealnya, Pak. Nanti Iya, Pak. Ya. dalam pada pasti ada diskresi atau perlakuan khusus. Karena memang masing-masing lingkungan kondisinya beda-beda. Ya, nanti pasti ada yang disepakati dan perlu dipikirkan untuk kebaikan bersama. Iya, matur nuwun Pak Widaryanto. Berikutnya ini ada yang chat dari Mbak Vola kalau tidak salah ini. Selamat malam Romo. Bapak Ibu izin menanyakan apakah untuk kedepannya bisa diadakan pendampingan iman usia dini untuk anak di bawah 5 tahun. Mungkin langsung Romo ini yang menjawab. Monggo Romo. Ya, anak usia dini sebetulnya semenjak awal pandemi pendampingan sudah tetap dilakukan. Itu Kak Indri juga ada kayaknya di sini ya. Tetapi secara online ya, secara online. Lalu untuk yang offline, sebetulnya kemarin beberapa minggu yang lalu sudah dirancang sebetulnya. Karena waktu itu zonanya sudah mulai membaik ya. Mulai merancang mau pendampingan offline, tetapi dimulai dari yang anak prakomuni pertama sampai kelas 1 atau 2 SD. Itu pun hanya 15-20 anak ya, bergantian seperti itu secara offline tatap muka. Tentunya kemarin bersama dengan Kak Indri dan teman-teman, ini juga ada di sini, itu merancang itu sebetulnya. Tetapi karena ternyata memang hempasan COVID sedang masif lagi, mungkin itu akan dipikir ulang. Terima kasih bahwa ada perhatian. Ini Vola itu sungguh Mbak Vola atau siapa nih? Terima kasih bahwa ini sepertinya Mbak Vola karena kebetulan kalau tidak salah juga punya putra
5 tahun. Oh ya 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 ya. Bahwa Ya. ada perhatian untuk anak-anak yang usia dini ya. Tapi yang jelas nanti kalau Itu Mbak Vola ada itu. oh itu ya, oh Iya. ya jaringan. Kalau situasi pandemi sudah tidak separah inilah, nanti pasti paroki bersama dengan Kak Ingrid dan teman-teman akan memikirkan itu. Sebetulnya kita juga tahu anak-anak saling merindukan, pendampingnya juga rindu sebetulnya, ingin segera bertemu dengan anak-anak kita. Begitu. Apa Kak Indri mau jawab itu? Ada kok kayaknya ini. Ada. Monggo Mbak Indri, kalau mau menambahkan, mungkin sudah ada rencana apa? Monggo. Halo Mbak Indri. Mbak In, asisten B. Ya, terima kasih Romo. Saya senang yang seperti ini Romo, ada pertanyaan seperti Mbak Paula ini berarti ada gambaran buat saya untuk mencari tim kembali. Begitu Pak Artio, seperti yang kita obrolkan waktu lalu ya. Oke, ya, kita siap. mulai mencari generasi-generasi baru untuk khususnya di tim Piapir. Terima kasih Mbak Vola, Mama El. Siap ya Mama Vola kalau saya Jawil. Oke, ya, ya Gitu mudah-mudahan. aja Pak Artian. Oke, Jim. Matur nuwun Mbak Indri. Jadi memang beberapa waktu yang lalu pernah kita sharingkan ya, piye carane supaya bisa nambah untuk pendamping Piapir. Ya. Mudah-mudahan nanti ada yang berminat, ya, tidak harus ditunjuk, tetapi ada yang secara sadar datang dari hati untuk mendaftarkan dan mau membantu Mbak Indri. Jih, matur nuwun Mbak Indri. Baik, monggo masih ada dari Bapak Ibu. Kita santai saja, bisa sambil merahapi apa yang sudah disediakan oleh keluarga tentunya. Minum sambil nyenek juga boleh, monggo kita santai saja. Masih ada lagi? Piapir Piyul. Monggo Bapak Ibu. Halo. Mudah-mudahan belum ngantuk, sehingga masih bersemangat untuk menyampaikan sesuatu. Sharing, monggo, bebas saja. Usulan-usulan, masukan-masukan. Atau sudah pulang gasik. Senang saja. Monggo Bapak Ibu. Ya pula. Nah, ya. Biasanya kalau kosong atau pulang gasik itu kan senang. Monggo boleh melalui chat atau langsung. Mungkin lebih dipun waos Pak Wil. Dipun wajib. Atau Pak Mbak Vita mau menambahkan apa, monggo boleh, silakan. Berdasarkan pengalaman, ya, sambil nunggu aja sih, tidak apa-apa. Monggo sharing-sharing. Kalau saya nunggu ya sambil pisang goreng, Pak. Ya tidak apa-apa. Bagi-bagi gitu. Apa ya? Mungkin nanti akan kalau dilihat dari urutannya itu kan memang ketua lingkungan dulu. Nah, setelah itu nanti
setelah dan WK2. Setelah WK2 terpilih kan lalu akan memilih untuk bersama-sama dengan timnya yang baru akan memilih untuk melengkapi timpel-timpel. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti di lingkungan jika akan membentuk atau lingkungan mungkin bisa agak menunggu sampai timpel paroki terisi dulu atau terpenuhi dulu. Jadi sekitar bulan apa ya itu ya Pak? Akhir November. Awal November, Mbak. Oh, awal November ya. Awal ya. November. Ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu di lingkungan setelah ketua lingkungan terpilih dan lalu memilih prodiakon setelah timpel-timpel paroki itu terpilih. Mungkin ada kesulitan atau pertanyaan bisa menghubungi Pak Diksi atau formatur yang lain. Apakah kami di lingkungan sudah bisa melengkapi gitu. Biasanya kan kalau ada yang diminta secara khusus oleh paroki pasti akan dihubungi ya. Pasti akan kita entah mungkin Pak Hartio atau Romo atau siapa Buria atau yang akan menghubungi atau Pak Diksi. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu baru itu ya. Setelah itu baru sudah bisa belum nih kami yang pernah di-sharingkan kan dulu waduh wis angel-angel milih dijupui diambilin istilahnya dalam tanda kutip ya meskipun tetap untuk gereja ya kita semua baik di lingkungan maupun di wilayah maupun di paroki semuanya untuk perkembangan gereja kita yang tercinta. Cuman mungkin ya itu tadi kadang-kadang tarik-tarikan jadi mungkin mudah-mudahan bisa bekerja sama bersinergi sampai terpenuhi semua kebutuhan baik di paroki dan semoga juga di lingkungan bisa terpenuhi. Itu aja sih Pak Artio kayaknya begitu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Vita yang telah menambahkan atau menjelaskan ya terkait dengan jadwal pemilihan karena tadi memang urut-urutannya sudah ada di dalam form yang diterima Bapak Ibu semua dan memang yang perlu ditekankan di situ dalam pembentukan susunan kepengurusan lingkungan lengkap itu diharapkan agar menunggu setelah 7 November itu jadwal dari tim formatur DPPH dan juga wakil ketua 2 terpilih untuk melengkapi kepengurusan ya. Maka diharapkan supaya tidak terjadi tarik ulur atau saling menarik baik dari lingkungan maupun dari paroki ya nunggu dulu. Dan nanti pasti ada diskus, pasti ada istilahnya tawar menawar gitu ya. Ya tentunya kita berharap semuanya bisa tercapai, artinya masing-masing itu bisa menerima apa yang telah disepakati bersama terkait dengan individu-individu yang mungkin dipilih atau dikendaki dan diharapkan untuk menjadi pengurus paroki, tapi lingkungan juga membutuhkan atau sebaliknya. Nah, mudah-mudahan pada saatnya nanti ada titik temu terkait dengan hal itu. Maka sekali lagi, tolong nanti diperhatikan dalam hal melengkapi kepengurusan lingkungan. Idealnya memang setelah setelah November ya, tanggal 7 November 2021. Ya, ini dari siapa ini? Kaleng Athanasius. Saya kira jawabannya atau sudah terjawab pertanyaannya sama dengan dari Pak Widjaryanto tadi. Masih ingin menambah? Boleh, monggo. Kaleng Athanasius. Sinten nggih? Pak Mursito. Pak Mursito, monggo. Mungkin ada tambahan Pak Mursito?
Atau sudah terjawab? Sudah mungkin ya kalau dari kayaknya sudah. Ada, Ji. Baik, masih ada lagi? Biasanya kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya ini. Dosen. Jangan yang susah-susah ya, Pak. Nah, ini khususnya untuk lingkungan-lingkungan. Terkait dengan jadwal pemilihan ya. Yang nomor 2, pertama pengajuan nama ketua lingkungan, juga ketua wilayah, dan juga 3 nama calon prodiakon, yang mana diberikan waktu ini 1 Agustus. Sekarang sudah tanggal 21. Berarti kira-kira 5 minggu ya. Kira-kira dari lingkungan, apakah sudah ada gambaran, rencana, ataupun apa yang sudah dipersiapkan sehingga nantinya maksimal tanggal 1 Agustus 2021 itu sudah bisa menentukan paling tidak yang pertama ketua lingkungannya. Monggo, atau mungkin ada usulan atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan waktu untuk menyerahkan nama ketua lingkungan terpilih. Bahkan nanti dari ketua-ketua lingkungan yang terpilih itu juga harus menentukan atau menunjuk ketua wilayah ya. Di samping 3 nama, ini idealnya ya 3 nama calon prodiakon. Bagaimana tanggapan dari masing-masing wilayah? Saya tidak menyebut, tapi yang pertama dari Geraha Padma dulu. Silakan yang ada lingkungan mana, monggo. Dari Geraha Padma gimana kesiapannya? Geraha di sini ada dari Markus, ada dari Angela, ada Pak Kerry, dari Markus ada Pak Kris. Nah, monggo silakan. Dari Lukas ada Pak Joko, dari Metildis mungkin ya. Dari Geraha Padma dulu, wilayah Geraha Padma. Monggo dari masing-masing lingkungan, silakan. Monggo Pak Kerry atau Pak Kris atau Pak Joko. Boleh, salah satu. Tapi jangan bareng, kalau bareng nanti malah trouble. Monggo Pak Kerry boleh. Atau mau shoot dulu. Pemimpah dulu juga boleh. Monggo. Halo, oh, jangan-jangan saya ditinggal tidur nih. Atau ketiduran nih. Di pipis. Oh iya, ke belakang atau ke depan? Oh, dari Lukas belum ada persiapan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu cukup lama atau cukup singkat atau cukup waktu 5 minggu ya. Kita berharap dari semua lingkungan yang ada itu bisa menyerahkan nama ketua lingkungan terpilih. Lagi hanya ketuanya dulu, tapi dari ketua lingkungan tadi diharapkan juga nanti bisa memilih ketua wilayah. Halo Pak Artyo. Oh ya, Ji, monggo. Monggo Pak. Kris Pak. Ji, Pak Kris. Monggo Pak. Ji, Markus. Kalau Markus memang belum ada persiapan Pak. Oh gitu. Ya. Nggak apa-apa. Ya, baru dapat undangan kan dari Pak Dian minggu kemarin tuh Pak. Ya, oke. Ya nggak apa-apa. Yang penting siap gitu ya Pak ya. Yang mau nggak mau harus siap. Ya, kami usahakan Pak. Ya. Kami usahakan siap. Oke, J. Ya mudah-mudahan terutama untuk yang lingkungan-lingkungan yang sudah terkunjungi atau dikunjungi ya, karena secara nggak langsung
atau secara umum pernah diinformasikan akan dilakukan regenerasi kepengurusan paroki sampai dengan lingkungan. Nah, dan dengan informasi umum tadi, ya sedikit banyak sudah mempersiapkan sehingga nanti juga bisa tepat waktu dalam atau sesuai dengan agenda yang sudah dibuat oleh formatur. Jadi Pak Kris, matur nuwun. Dan yang lain juga sama, ya. Iya Pak. Mempersiapkan. Ya nanti kita koordinasikan dengan ketua wilayah juga dengan Pak Han. Oh, Pak Han. Oke, ya matur nuwun Pak Kris. Ya, makasih Pak. Pak Lukas, Pak Lukas. Tapi Pak sakit Pak, semanten nih. Nggih, Pun sakit nih. Oh, monggo Pak Lukas. Romo, Bapak Ibu, Pak Hartio, juga Pak Diksi. Saya mau tanya yang untuk jadwal pemilihan di nomor 3 itu penjaringan nama calon wakil ketua 2 ya. Iya. Betul ya Pak Diksi ya. Ya. Penjaringan itu Mbak. jaringan saja dengan penyaringan. Maksud saya begini, dengan asosiasi tentang akan adanya kita harapkan dan sungguh senang kalau nanti banyak yang bisa diajukan kan gitu. Nah, kalau tahun-tahun pengalaman yang sebelumnya itu kan hanya dua begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kan banyak. Tapi kalau banyak itu bisa jadi mungkin ada yang menurut kriteria-kriteria tertentu yang tidak ditulis atau dipersyaratkan di dalam persyaratan yang sudah dibagikan itu, bisa jadi ada yang mungkin dirasa kurang atau bagaimana. Nah, apakah di sana ada semacam itu penyaringan, jadi tidak hanya penjaringan tetapi penyaringan gitu, atau memang siapapun yang diajukan itu lalu pantas untuk dipilih begitu, termasuk juga mungkin ini berlaku untuk diakon dan sebagainya. Kita berharap memang di masing yang menjadi saringan pertama kali ya Pak. Saya rasa pertanyaannya itu dulu Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Lukas. Monggo Pak Diksi. Atau Pak Keri mau menanggapi dulu, sekalian nanti biar dijawab dengan pertanyaan dari Pak Lukas. Monggo Pak Keri, kalau ingin menyampaikan sesuatu. Saya? Jadi boleh. Oh, kalau saya, selamat malam Romo, selamat malam Pak Hartio, Bapak Ibu semua. Saya sih ada pertanyaan kalau saya malah Pak. Tidak apa-apa. Ini terkait dengan Form 2. Form 2 ini kan dicalonkan sebagai boleh lebih dari satu bidang. Ya. Nah, artinya ini yang diisi ada tidak sampai ke rinciannya maksudnya ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus batas waktunya untuk mengumpulkan yang Form 2 ini kapan dan kepada siapa? Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Keri. Monggo Pak Diksi, ada dua penanya, Pak Lukas dan Pak Keri. Terima kasih Pak Lukas dan Pak Keri. Untuk yang Pak Lukas, memang di tahapan 3 itu memang penjaringan. Jadi kita menjaring dulu nih Pak Lukas. Nanti terutama saya membayangkan dan merencanakan juga memang mengumpulkan nama dulu sebanyak mungkin nama. Jadi mungkin nanti proses-proses berikutnya mesti nanti dari sisi list dari nama itu kan bisa ada alternatif. Kalau sebelumnya kan memang
saya juga mengikuti ada beberapa nama, misalnya 2 nama, ya kita nggak tahu nantinya seperti apa. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi penjaringan nama itu memang kita coba mengumpulkan untuk, karena calon wakil ketua 2 ya, calon wakil ketua 2 Dewan Paroki. Artinya saya sih belum tahu sebelumnya responnya bagaimana, tapi terutama kalau saya membayangkan kayaknya sih kita menjaring dulu nih Pak Lukas. Barangkali mungkin malah Pak Lukas pernah punya pengalaman. Itu kalau mungkin nanti bisa di anggota tim formatur yang lain. Jadi terutama kalau saya lebih cenderung ke arah penjaringan dulu. Kalau yang Pak Kerry tadi memang untuk yang form 2 ya Pak Kerry ya. Sorry, form betul ya, form 2 ya. Form 2 Pak. Form 2 ya betul. Itu kan untuk data calon pengurus DPP. Jadi nanti kalau secara jadwal nanti setelah sampai, sebaiknya sih maksimal 29 Agustus itu juga kisarannya ya Pak. Tapi sebenarnya nanti bisa sampai paling tidak kan kita ada melengkapi poin nomor 5 itu kan sampai 7 November. Sampai 7 November kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Pleno. Jadi semuanya. Cuma memang yang paling ideal itu di 29 Agustus itu. Mungkin yang ya. Cuma nanti secara teknis nanti silakan dikontak saja Pak. Nanti kalau memang misalnya pengumpulan di sekretariat itu kan yang paling mudah ya. Terus terang bagi kami itu mudah. Misalnya kami menyampaikan, oh Pak Kerry silakan dikumpulkan di sekretariat. Tapi kami membuka diri untuk antar jemput. Pak Dian dan Mas Cahyo kemarin sudah membuktikan di antar jemput itu bisa. Jadi silakan nanti kontak saja Pak. Kalau memang dibutuhkan, kami segera meluncur ke sana. Saya kira juga lebih cepat ya kalau kita langsung jemput ke tempat Pak Kerry misalnya. Oh baik. Silakan, kami membuka diri, kami biar lebih cair juga lah Pak, lebih enak ininya. Gitu. Termasuk nanti kalau ngejar-ngejar, oh Pak Kerry kok belum ngumpul misalnya. Nah nanti kita ke sana Pak. Ya, artinya kurang ya Pak. Opsi penyampaiannya bisa di sekretariat atau menghubungi panitia gitu Pak ya untuk diambil. Ya, panitia atau di WA. Ada WA ketua lingkungan ya Pak ya? Sama ada. Ya, nanti misalnya Pak Kerry sudah siap formnya, silakan di-share di situ, nanti kita sudah bisa merespon Pak. Oke, untuk selain kalau yang jalur yang baku memang bisa dikumpulkan di sekretariat. Itu jalur bakunya memang itu. Tapi kita siap nanti kita menjemput ke sana. Pak, kalau yang bidangnya itu yang diisi adalah mungkin bisa ketua bidangnya, artinya kabid, tapi juga bisa timpelnya Pak. Jadi kira-kira kalau misalnya Pak Kerry melihat person A itu pantas atau bisa kira-kira menduduki posisi di kabid misalnya, kabidnya kabid apa, atau lebih spesifik lagi ada timpel apa di masing-masing bidang kan ada Pak. Nah itu mungkin bisa dirinci di situ, artinya yang penting kan ada komunikasi atau ada kesanggupan karena sudah menghubungi dari yang bersangkutan sehingga beliaunya misalnya bersedia di mana, kabid atau timpel. Mungkin menurut saya gitu Pak. Oh baik, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Ardio. Dari Romo ada tambahan? Atau mungkin dari di PPH ada tambahan atas pertanyaan Pak Lukas dan juga Pak Kerry, silakan. Sepaham dengan Mas Diksi ya, itu penjaringan. Nanti tim formatur akan bergerilya
Termasuk juga tadi kalau misalnya lingkungan mencalonkan A, lalu A-nya tidak bersedia, tapi lingkungan misalnya memandang itu potensi. Memang mungkin namanya tidak di atas kertas masuk, tapi bisa jabri ke kami. Terdekat oleh Romo bisa jadi. Oh, iya. Jadi nggak mau. Kita oleh atur misalnya, Hartio misalnya, nanti baru mau bisa jadi ya. Nah itu mungkin yang di bawah kertas semacam itu bisa juga menjadi bank nama bagi kami. Makasih. Jadi sampai Pak Lukas, memang untuk sementara ini penjaringan dulu. Penyaringan itu nomor sekian karena dari pengalaman yang kemarin, tapi saya kok percaya mungkin ini agak beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin mungkin sedikit ya yang harus di saring gitu ya. Karena memang hanya ada 2. Tapi kalau nanti lebih dari 2, syukur-syukur bisa 5 lebih, ya mau nggak mau harus disaring untuk bisa dilakukan pemilihan untuk 3 kandidat misalnya. Ini saya kira juga akan lebih seru lagi. Mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Nah, kalau semuanya sanggup, katakanlah masing-masing lingkungan ada 23 calon misalnya, itu sangat meramaikan juga, artinya ini perlu disaring juga, pusing nanti serta formatur ya, biasanya nyaring karena semua punya calon di lingkungan 23, calonnya 23, bingung sendiri nanti malah. Tapi tidak apa-apa, justru itu menjemurkan semuanya ikut memikirkan istilahnya gereja ya, sama dalam hal kepengurusan. Baik, saya kira itu untuk Pak Lukas dan juga Pak Kerry. Masih ada yang lain? Silakan. Di chat sudah tidak ada ya Pak? Betul. Baik, padahal rencananya kan kita tutup jam 10, tapi ini sudah sepi, itu nggak ada. Atau mungkin ada ya lagi, monggo. Sudah cukup? Ampun ya Pak Disi ya, kayaknya kok sudah. Ji, sambung Kak Desi kalau. Tapi kalau memang masih ada susulan, monggo nanti silakan di-share di boleh, grup boleh. yang diikuti nanti pasti akan tersampaikan juga nanti. Mungkin lewat grup lingkungan ya atau wilayah. Lingkungan atau wilayah bisa. Di koordinir oleh Pak Han, mungkin bisa lewat WA grup itu. Baik, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, maka sebagai penutup, saya kira ya ada baiknya Romo juga semacam memberikan kata penutup Romo. Kalau tadi sudah ada sambutan pembuka atau pengantar dari Romo, sekaligus mungkin ada sambutan penutup terkait dengan harapan-harapan bagi kelancaran rencana pergantian pengurus Dewan Pastoral Paroki. Monggo Romo. Nuwun, Bapak Ibu semua, saudari-saudara yang terkasih, kita selalu memaknai positif banyak hal, termasuk dinamika reorganisasi atau regenerasi atau apalah istilahnya. Juga termasuk bagaimana keuskupan kita dalam kurun waktu tahun-tahun beberapa tahun yang lalu akhirnya membuat dinamika pelayanan itu dibuat supaya tidak 2 kali periode lebih dari 2 periode berturut-turut pada sisi yang sama. Itu kan artinya supaya kita selalu dinamis ya, selalu dinamis. Keletan rapopo tetapi dinamis. Lalu saya kira yang akan kita gulirkan
itu adalah membuat segalanya dinamis. Maka para ketua lingkungan memang punya tanggung jawab tidak mudah untuk membuat umat kita itu tidak serba Joyo Indo kabeh. Tahu ya, pokoknya rapopo saya penting dudu aku. Itu tantangan kita tidak mudah, termasuk dihadapi kami di Tempormatur juga para Romo untuk membuat semua umat itu tidak Joyo Indo kabeh. Yang berkali-kali yang kita ungkapkan di lingkungan, kita sudah ditetapkan menjadi paroki. Istilah Jawa ini nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Wis wani dadi paroki ya ayo maju terus. Kita sudah berjalan ke depan, harus berani berjalan lebih jauh. Kalau kita sudah melompat, ya lompatnya harus lebih jauh. Itu yang kita harapkan ya. Meskipun kita tahu masa pandemi pasti akan mengganjal banyak hal, tetapi Tuhan menganugerahkan kita akal budi, kreativitas, maka yang harus kita gunakan secara maksimal. Sehingga dinamika pandemi tidak kemudian menyurutkan semangat, menyurutkan dinamika kita, meskipun ada tantangan yang sungguh luar biasa ya dengan merebaknya virus seperti ini. Tapi harapan kita, ini kita katakanlah ini nek kalau di dalam negara itu adalah pesta demokrasi. Pestanya itu yang bukan pesta makan-makan gedang gorengnya ya, karena hanya virtual sekarang dari kita itu. Tapi sungguh ini menjadi suatu semangat segar bagaimana gereja kita berdinamika yang terus dinamis. Ingin seperti itu. Maka silakan digunakan di lingkungan, di wilayah, juga di kelompok-kelompok kategori ya, kelompok-kelompok doa. Silakan juga meneruskan pelayanannya, lalu yang akan mengkoordinir kelompok doa Anda siapa, itu nanti silakan bisa di-sharekan kepada Tempormatur. Itu saja Pak Hartyo, terima kasih untuk kita semua dan berkah dalam. Berkah dalam. Ya, matur nuwun Romo. Intinya kita mesti harus jancot tali wondo, bukan Joyo Endo ya Romo ya. Ya, maka kita juga berharap dari yang hadir di sini, baik pengurus paroki, kemudian juga wilayah dan lingkungan, dan juga paguyuban serta kategorial bisa mengimpor sampai ke bawah, ya, sama umat. Lingkungan-lingkungan ini penting. Maka juga relevan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas dalam chat. Intinya setelah ini tentunya perlu juga disosialisasikan pada umat, ya mungkin dari paroki juga bisa lewat blasting misalnya. Saya kira ini hal yang baik sehingga yang tahu itu bukan hanya pengurus tapi juga semua umat yang ada di paroki kita tercinta. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran perhatian Ibu semua yang telah menanggapi undangan formatur dan juga ya ikut berkontribusi di dalam sharing sosialisasi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bulina. Oh, Bulina. Yeah. Bulina. Kita fotonya nanti aja, doa dulu aja nih. Setelah doa baru foto. Ya. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Tentunya sebelumnya saya mohon maaf kalau di dalam memandu acara ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, tutur kata maupun cara bicara saya. Mohon maaf, dan mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Monggo Bu Lena sudah siap? Baik, oh, ya. Romo, Ibu Bapak, marilah kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kasih, limpah syukur kami haturkan atas segala penyertaan-Mu dalam pertemuan daring kami malam hari ini untuk sosialisasi pilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki periode 2022-2024. Semoga semua yang telah kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan jadwal, dan semoga semakin banyak orang yang tergerak hati untuk terlibat membangun paroki kami menjadi paroki yang lebih berkembang dan berdaya ubah. Bapak, malam hari ini kami juga mau berdoa bagi saudari-saudara kami yang tengah sakit. Semoga Engkau menjamah daripada mereka. Sebentar lagi kami akan undur diri dari pertemuan ini dan akan beristirahat, dan biarlah kami boleh menerima berkat-Mu dari Gembala kami terkasih Romo Yohanes Sunariadi. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Dari saudara semua, dengan segala karya pelayanan dan juga istirahat malam ini bersama dengan keluarga Anda, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, terima kasih berkat dalam dan sebelumnya. Kita foto dulu. Monggo. 2 lembar. 2 lembar. Lembar ya. Yuk. 1, 2, 3. Bentar ya. Ya. Oh, Mbak Vita tok kan. Lembar 2. Lembar 2. 1, 3. Oke. Matur nuwun. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Romo, matur nuwun. Matur nuwun Pak Diksi, Bapak Ibu semua, Romo. Kondur sami. Gedang kurek. Pisangnya tiba. Pisangnya tiba kan? Pisang terus sih orang blenger lagi. Rak jelek gitu. Ganti liane pendoan apa. Lanjut rapat lagi? Hah? Ampun. Senengane kok rapat terus. No. Oh, lo tak kira rapat toh. Terus aku Pak Diksi kundur dulu, enggak apa-apa, saya masih terus rapat. Oh, Pak Eren kayak ketok Pak Eren. Didi. Wah, lagi. Surabaya iki. OTW. Monggo-monggo singgalu. Monggo matur nuwun. Singgalu Romo.